Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu kembali. Apa kabar pemirsa itu Budiman? Masih sehat? Alhamdulillah, semoga kita akan tetap sehat sampai akhir Ramadan nanti. Dan insya Allah puasa yang kita lakukan akan mendapat pahala dan ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita termasuk dalam golongan orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kali ini kita kembali lagi dalam sesi Mozaik Ramadan. Dalam sesi umat bertanya, ulama menjawab. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan, mumpung masih Ramadan, mari kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kali ini tolong saya ya untuk sebelum mengikuti video ini, setelah mengikuti video ini, silahkan subscribe yang belum, dan bagi yang sudah silahkan ditonton. Dan apabila Anda suka dengan video kami karena mendapat hikmah dari penayangannya, silahkan share dan jangan lupa komen ya, karena komen ini sangat kami butuhkan untuk perbaikan pada penayangan video-video selanjutnya. Baiklah pemirsa itu Budiman, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan seputar hubungan suami istri dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Baiklah, pertanyaan pertama. Umat bertanya, ketika buang air kecil, ada sedikit air mani yang keluar ketika saya sedang berpuasa. Bagaimana hukumnya ini? Sah atau batal? Bolehkah saya lanjut untuk membaca Al-Quran atau tidak? Dan ulama menjawab, perlu kita ketahui bahwa ada 3 macam nama, yaitu wazi, mazi, dan mani, yang berkaitan dengan alat kelamin lelaki. Apa itu? Wazi adalah cairan kental yang keluar setelah kencing, tapi ini sedikit sekali jumlahnya maksudnya. Kemudian kemudian maji. Maji adalah cairan kental yang keluar sebelum keluar sperma. Lalu mani adalah cairan kental yang keluar ketika bersenggama ataupun mimpi, dan biasanya banyak. Nah, yang terjadi pada Anda tadi adalah wazi, dan wazi tidak membatalkan puasa. Anda boleh lanjut puasa dan juga membaca Al-Quran. Allahu a'lam bissawab. Umat bertanya, Pak Kiai, saya seorang bujangan ya, dan saya sering melakukan onani. Suatu malam saya melakukan onani pada malam hari dan ketiduran sampai saya tidak sahur dan bangun setelah subuh. Apakah puasa saya sah atau batal? Ulama menjawab, puasa Anda tetap sah, dan segeralah membersihkan tubuh, mandi, dan jangan lupa tobat. Jangan lagi melakukan hal itu. Kalaupun terpaksa melakukan onani, ya usahakan mandi dulu. Usahakan sebelum imsak sudah mandi bersih. Allahu a'lam bissawab. Selanjutnya umat bertanya, Pak Kiai, berhubungan suami istri pada malam hari, apakah mandi wajib dulu baru makan sahur, atau sahur dulu kemudian mandinya pagi hari? Dan apakah itu sah dan tidak membatalkan puasa? Ulama menjawab, karena makan sahur merupakan bagian dari ibadah, sebaiknya sebelum makan sahur sudah dalam keadaan suci. Karena ingat, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika kita makan sahur. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, bersucilah terlebih dahulu. Tapi jika ternyata kita ketiduran sampai bangun masuk setelah waktu subuh, puasanya tetap sah, dengan catatan sejak masuk imsak sampai terbangun
tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya umat bertanya, Pak Kiai, bolehkah berhubungan suami istri setelah makan sahur? Ulama menjawab, silahkan, monggo, boleh, tetapi harus hati-hati karena sudah hampir masuk waktu imsak, dan upayakan mandi sebelum masuk waktu imsak. Allahu a'lam bishawab. Umat bertanya, Pak Kiai, saya tidur siang lalu bermimpi jima dan akhirnya keluar sperma. Apakah puasa saya batal dan apa yang harus saya lakukan? Ulama menjawab, puasa Anda tidak batal karena di luar kesengajaan, tapi Anda harus tobat dan mandi besar lalu melanjutkan puasa. Puasa Anda tidak batal. Pesan saya supaya tidak terulang lagi mimpi aneh di siang hari ketika Anda berpuasa, lakukanlah cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah ketika akan tidur. Jangan lupa berdoa, istighfar dan minta perlindungan kepada Allah sehingga tidak diganggu oleh mimpi-mimpi yang tidak benar. Allahu a'lam bishawab. Pak Kiai, saya dan istri sedang berpuasa, tapi sengaja membatalkan puasa karena ingin bersenggama. Saya tahu dendanya 2 bulan berpuasa berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Saya menyesal sekali. Pak Kiai, apakah tobat saya diterima kalau saya bertobat dan apa yang harus saya lakukan? Ulama menjawab, bertobatlah Anda bersama istri Anda dengan segera kepada Allah. Dan yakinlah bahwa Allah pasti mengampuni hamba-hambanya yang bertobat dengan sesungguhnya atau tobatan nasuha. Dan khusus untuk istri Anda, apabila dia terpaksa melayani Anda, maka dia tidak ada kewajiban untuk membayar kifarat atasnya. Namun jika istri Anda dengan sukarela melayani Anda, bahkan aktif melayani Anda, maka ia pun wajib menunaikan kafarat puasa tersebut. Kalau Anda tidak mampu melaksanakan salah satunya, puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin, maka keadaan Anda ini sama dengan Arab Badui pada masa Rasulullah SAW, yang ketika itu dia melakukan hubungan suami istri dan mendapatkan kafarat jima. Dia justru mendapatkan sedekah 1 tempat kurma dari Rasulullah SAW karena dia adalah orang yang paling miskin di Mekah. Justru dialah yang pantas dan wajib disedekahi, sementara dia sendiri tidak bisa bersedekah karena kafarat jimanya tersebut. Nah, tolong Anda perhatikan diri Anda. Mana yang mampu Anda lakukan, lakukanlah sebisa Anda dan jangan ulangi lagi karena Anda sudah tobat nasuha. Allahu a'lam bishawab. Umat bertanya, Pak Kiai, bulan Ramadan tahun lalu saya pecah 7 hari dan saya membayarnya di bulan yang lain. Tapi ketika saya membayar qada puasa, tiba-tiba saya bersenggama dengan suami. Bagaimana hukumnya ini? Apakah saya wajib membayar kafarat? Ulama menjawab, puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan, baik dalam rangka membayar atau qada puasa atau bukan qada, tidak mendapatkan kafarat atau denda. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.